Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian, program studi bisnis digital semester 5. Pada kesempatan kuliah kali ini kita akan kuliah mata kuliah Supply Chain Management atau manajemen rantai pasok. Dengan topik pembicaraan yang akan kita bahas adalah retur. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Setiap transaksi jual beli kemudian melibatkan setidaknya dua pihak, penjual serta pembeli. Penjual wajib menyerahkan objek jual, sementara pembeli kemudian harus membayarnya. Di samping menyerahkan objek jual, penjual juga harus dapat menjamin dua hal lain. Di antaranya adalah menjamin keamanan objek dari klaim pihak ketiga, menjamin bahwa objek yang dijual tidak memiliki cacat tersembunyi. Dalam konteks ini, retur sebagai sebuah konsep yang terkait erat dengan poin kedua. Retur ini sendiri terjadi ketika objek yang dijual ternyata memiliki cacat, baik secara sengaja atau karena tidak sengaja berupa kelalaian. Karena kecacatan ini kemudian mengakibatkan kerugian di pihak pembeli, maka penjual harus menanggung ganti rugi. Barangnya ini akan dikembalikan. Ringkasnya, retur sebagai suatu pengembalian barang. Ia dapat menjadi retur penjualan atau retur pembelian, tergantung kepada dari mana sudut pandang mana dilihat. Mengutip dari buku Pengantar Akuntansi 1 tahun 2019, retur penjualan adalah retur yang dilihat dari sudut pandang penjual ataupun dari pihak yang menerima pengembalian barang. Dari sisi pembeli atau pihak yang mengembalikan barang, mereka kemudian menyebut retur itu sebagai retur pembelian. Pengembalian ini kemudian dapat terjadi karena satu dan lain hal. Misalnya saja karena ketidakcocokan warna, kerusakan, kualitas yang berbeda, dan lain sebagainya. Intinya, retur ialah suatu transaksi yang terjadi karena spesifikasi barang yang tidak sesuai dengan perjanjian. Selain itu, fungsi retur adalah membantu memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan perjanjian. Kemudian alasan retur barang. Pembeli dapat mengembalikan barang karena berbagai alasan sebagai berikut. Yang pertama, pembeli menerima lebih banyak dari pemesanan. Pembeli mungkin menerima lebih banyak barang daripada yang dipesan, atau penjual mungkin salah mengirimkan barang tambahan. Yang kedua, alasannya adalah keterlambatan pengiriman. Pembeli dapat mengembalikan produk jika tidak lagi membutuhkannya
Misalnya, jika pembeli membutuhkan produk pada tanggal tertentu dan datang terlambat, pembeli dapat mengembalikan produk tersebut. Alasan yang ketiga adalah ukuran dan warna berbeda. Pembeli dapat memesan produk secara online melalui marketplace tanpa harus melihat produk secara langsung. Namun, ukuran atau warna yang dipesan mungkin berbeda dari harapan pembeli, dan pembeli dapat mengembalikan barang tersebut. Alasan yang keempat adalah item yang dipesan salah. Pembeli terkadang salah memesan produk, apalagi saat belanja di online marketplace. Ini sering terjadi. Yang kelima alasannya adalah produk yang rusak atau cacat. Tergantung pada produknya, mungkin rusak atau cacat dalam proses pengepakan dan pengiriman. Pembeli dapat mengembalikan barang-barang ini kepada penjual untuk ditukar. Itu tadi adalah alasan-alasan mengapa terjadi retur, ya, ada beberapa alasan. Selanjutnya kita akan membahas langkah melakukan retur. Langkah melakukan retur itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu langkah retur pembelian dan retur penjualan. Yang pertama kita bahas langkah retur pembelian. Sebelum pengambilan produk yang dilakukan dapat berupa barang kembali atau pemberian uang. Jadi nanti pembeli akan mengembalikan produk dan sebagai penggantinya penjual akan mentransferkan uang kepada pelanggan. Misalnya saja, jika kita menjual satu baju dengan harga 150.000, namun pelanggan tak merasa puas karena barang tidak sesuai dengan permintaannya. Saat pelanggan mengajukan retur barang dan meminta uangnya dikembalikan. Untuk membuat fakturnya, cukup mengisi data sesuai dengan penjualan yang dilakukan. Baru setelahnya dapat memproses pengembalian barang tersebut. Sesudah membuat faktur penjualan baju, barulah proses retur penjualan dapat dilakukan karena pembeli ingin menukarnya dengan uang. Untuk itu terdapat 3 langkah mudah untuk memprosesnya. Yang pertama, setelah data faktur terisi dan disimpan, kita kemudian tinggal masuk ke retur dan masukkan faktur yang ingin dibuat retur. Ini dengan catatan apabila pembukuan kita sudah menggunakan aplikasi, ya. Yang kedua, kita kemudian wajib untuk buat daftar retur penjualan pengembalian uang, serta kita hanya perlu memasukkan retur lalu klik simpan. Setelahnya, proses retur penjualan sudah selesai dilakukan, barang sudah kembali, serta pembeli mendapatkan pengembalian uang. Ini catatannya apabila sistem transaksi penjualan kita sudah menggunakan aplikasi. Kemudian yang kedua adalah langkah retur penjualan. Karena menggunakan sistem atau aplikasi, pastinya akan lebih mudah untuk melakukan proses retur. Apalagi
jika langkah-langkah mudah untuk dilakukan. Retur sebagai proses pemotongan faktur adalah proses di mana penjual memberikan pengembalian dalam bentuk penggantian produk lain. Jadi pada prinsipnya retur itu bisa dilakukan apabila pencatatan penjualannya juga sudah dilakukan. Ya, apabila pencatatan penjualannya atau fakturnya belum ada, maka retur juga tidak bisa dilakukan karena tidak ada dasar transaksinya. Misalnya saja saat menjual produk satu celana seharga 180.000, ternyata pelanggan kemudian tidak merasa puas dan memutuskan untuk mengembalikan barang tersebut. Karena tidak dapat dikembalikan berupa uang, maka sebagai gantinya pelanggan mengganti dengan celana lain dengan harga yang lebih dari sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya 180.000, ini barang yang dipakai sebagai alternatif pengganti barang pertama adalah seharga 200.000. Dengan sistem tersebut, nantinya nilai faktur pertama kemudian akan dialihkan ke faktur lainnya. Ya, jadi yang pertama tadi tetap dibuatkan faktur yang 180.000, kemudian apabila retur dan mengganti barang, maka tetap prosesnya adalah retur yang pertama dibalik dengan faktur yang pertama dibalikkan dengan retur, kemudian diterbitkan faktur baru untuk pembelian barang yang penggantinya. Itu prosesnya. Pembahasan berikutnya adalah mengenai perbedaan retur penjualan dan pembelian. Setelah mengetahui apa itu retur, kalian pasti sudah dapat melihat letak perbedaan antara retur, penjualan, dan pembeli. Kalian juga dapat melihat pihak mana saja yang terlibat. Ketika retur penjualan terjadi, pihak yang terlibat diantaranya adalah pembeli dan penjual. Adapun retur pembelian melibatkan pihak penjual serta pemasok. Retur penjualan serta retur pembelian juga dapat dibedakan berdasarkan kepada jenis transaksinya. Transaksi retur penjualan ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah mengurangi piutang pembeli. Itu apabila pembeli membelinya tidak dengan cara tunai. Yang kedua, melakukan pengembalian serta pembayaran pembeli. Ini dilakukan apabila pembeli membayar secara tunai. Yang ketiga adalah transaksi retur penjualan yang memerlukan penggantian barang yang rusak dari penjual. Kalau yang model ketiga ini tidak terjadi transaksi pengembalian keuangan, tetapi hanya diganti barang yang baru yang tidak rusak. Adapun dalam retur pembelian terdapat 2 jenis transaksi. Itu yang pertama, pengembalian pembelian kredit, yaitu retur dari pembelian yang akan membeli secara kredit ataupun mengangsur, kemudian akan dianggap lunas jika sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Yang kedua, retur pembelian ini akan dianggap tunai. Produk yang diretur sebelumnya juga dibeli secara tunai oleh pembeli. Produk yang dibeli secara tunai dapat diretur jika terdapat ketentuan bahwa
produk dapat dikembalikan atau ditukar jika terjadi kerusakan pada barang tersebut. Jadi intinya retur itu harus punya alasan yang jelas yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Apabila tidak ada perjanjian ataupun di luar perjanjian, maka pihak penjual tidak wajib mengganti ataupun menyetujui atas komplain atau atas permintaan retur dari pembeli. Berikutnya adalah contoh retur pada penjualan. Perusahaan DEF beroperasi di bidang penjualan barang eceran, dan saat menjual barangnya disebutkan juga dalam faktur mereka bahwa barang dapat dikembalikan dalam waktu 30 hari. Transaksi ini telah menghasilkan penjualan sebesar 50 juta rupiah untuk Agustus 2019, serta telah menjual 60% secara tunai, serta sisanya dijual secara kredit. Perusahaan ini memiliki 31 juta dalam bentuk piutang dan 2.500.000 dalam bentuk tunai pada akhir neraca Agustus 2019. Harga pokok penjualan adalah 40 juta dan persediaan penutupan ini menunjukkan saldo sebesar 22 juta. 5% dari barang yang dijual serta dikembalikan karena cacat pada produk. Selanjutnya, perusahaan akan memperoleh margin kotor 20% dari penjualan. Berdasarkan data dan informasi di atas, kalian kemudian diwajibkan untuk melewatkan entry jurnal retur penjualan serta taksiran saldo yang akan tetap ada dalam penjualan, piutang, kas, inventaris, serta harga pokok penjualan. Bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama, kita akan menghitung jumlah pengembalian penjualan, yaitu 5% dari penjualan sebesar 50 juta, yang sama dengan 2.500.000 rupiah. Kini kita akan menuliskan entry jurnal dengan asumsi bahwa rasio 60% ini akan dikembalikan dalam bentuk tunai serta sisanya pada piutang. Oleh karena itu, akun kas yang akan dikreditkan sebesar 60% dari 2.500.000, yaitu sebesar 1.500.000 rupiah. Dan akun piutang kemudian akan dikreditkan sebesar 40%, yaitu 100% dikurangi dengan 60% dari 2.500.000, ya, yang nilainya adalah 1 juta rupiah. Selanjutnya, persediaan ini akan dikurangi sebesar 2.500.000, yaitu kurang dari 20% margin. 20% margin dari 20% sebesar 2.500.000 dikurangi 500.000, yaitu 2 juta, ya. Jadi margin yang 2.500.000 dikurangi 20%-nya. 20% dari 2.500.000 adalah 500.000. Maka sisanya adalah 2 juta yang akan menambah persediaan serta mengurangi harga pokok penjualan untuk barang yang sama. Contoh berikutnya adalah retur pada pembelian. Retur pembelian terjadi saat penjual mengembalikan barang dagangan kepada pemasok.
Pengembalian barang dagangan ini sendiri cenderung memakan waktu serta biaya. Maka dalam pembukuan bisnis ini terdapat akun retur pembelian. Akun retur pembelian ini sebagai akun buku besar yang akan memiliki saldo kredit. Bagaimana cara melakukan pencatatannya? Sebagai contoh, penjual akan membeli produk dari pemasok senilai 1 juta rupiah. Dalam pembukuan jurnalnya dicatat debit pembelian sebesar 1 juta serta kredit ke utang ataupun pos lawan dari pembelian ini adalah kredit, ya, berupa hutang dagang atau hutang usaha sebesar 1 juta. Namun kemudian ditemukan ada sejumlah barang-barang yang cacat ataupun berkualitas rendah. Bagian pengembalian mengabari pihak pemasok, lalu kemudian mengembalikan produk senilai 300.000. Jadi tidak semuanya dikembalikan. Maka pencatatannya di pembukuan retur pembelian adalah debit ke utang usaha sebesar 300.000 dan kredit untuk pengembalian pembelian sebesar 300.000. Dengan debit sebesar 1 juta pada saat awal, ya, pada saat pembukuan awal kita beli, dalam pembukuan pembelian serta kredit sebesar 300.000, artinya dikembalikan sebesar 300.000 dalam retur pembelian. Berarti perusahaan memiliki pembelian bersih hanya sebesar 1 juta dikurangi 300, yaitu 700.000. Itu pencatatan secara akuntansinya. Berikutnya adalah ini beberapa tips mengelola retur pada bisnis. Yang pertama, pastikan kebijakan retur jelas serta sederhana. Jika tidak menetapkan kebijakan retur secara jelas, pembeli kemudian akan cenderung seenaknya mengembalikan produk. Pastikan kebijakan yang ditetapkan tegas serta mudah ditemukan serta dipahami oleh pembeli. Jadi dalam nota pembelian biasanya ada syarat-syarat bahwa barang boleh dikembalikan atau barang tidak boleh dikembalikan atau bagaimana, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Tetapi persyaratan ini harus jelas terlihat oleh pembeli, tidak boleh tersamar. Juga dapat disertakan informasi kebijakan retur pada situs bisnis, ya, misalnya pada websitenya gitu kan, atau di kwitansi dan di seluruh jalur komunikasi dengan pelanggan. Misalnya saat promo dan sebagainya itu bisa juga disampaikan bahwa barang bisa diretur dengan syarat seperti ini gitu misalnya. Tentukan kondisi retur produk yang kemudian diharapkan. Misalnya, tidak menerima retur produk yang telah sempat digunakan, tidak dapat diperbaiki atau tidak dapat dijual kembali. Juga dapat menggunakan kata-kata sederhana seperti barang yang diterima masih utuh ataupun masih terlihat seperti baru. Itu adalah kebijakan-kebijakan untuk syarat retur yang diinformasikan kepada pembeli. Namun jangan terkesan tidak mau bertanggung jawab atas produk cacat yang kemudian diterima pelanggan, karena nantinya pelanggan bisa kabur ke toko lain. Jika memiliki toko online, buatlah peraturan yang mudah. Misalnya rekam video unboxing
untuk kemudian membuktikan produk yang diterima memang cacat. Tips yang kedua, jangan bebani pelanggan dengan biaya retur. Terkadang perusahaan jarang menerima retur dari pembeli, tetapi hal ini tidak selalu karena mereka puas dengan produk yang dijual. Bisa jadi karena mereka enggan membayar biaya kiriman kembali ke alamat perusahaan. Memang status retur barang, barang jualan menjadi tidak terlalu banyak, namun waspada terhadap dampaknya, yaitu pembeli tidak lagi mau membeli produk kita. Pembeli bisa saja meninggalkan ulasan buruk mengenai perusahaan. Ini khususnya di aplikasi-aplikasi online ya. Karena kebijakan retur menyulitkan mereka. Nanti kita bisa dikasih ratingnya 1, bintang 1 atau hanya 2 gitu ya. Hal ini kemudian dapat mempengaruhi calon pembeli lain untuk batal bertransaksi di bisnis kita. Sebuah studi pemasaran menemukan bahwa pelanggan cenderung meningkatkan pengeluaran mereka hingga 457% dari toko yang menawarkan kebijakan pengembalian secara gratis. Jadi kalau ada kebijakan dari kita di toko online kita bahwa retur itu tidak dikenakan biaya, maka pembeli cenderung lebih suka mencari toko-toko yang memberikan kebijakan seperti itu. Tips yang ketiga, tetapkan batas waktu retur yang realistis. Sebagai penjual, mungkin takut pembeli akan dengan seenaknya melakukan retur jika diberi batas waktu yang panjang. Namun bukan berarti kemudian boleh menetapkan rentang waktu yang singkat. Kita harus realistis, kira-kira apalagi kalau penjualan online ya, itu berapa waktu untuk sampai barang ke konsumen dan berapa waktu lagi konsumen mengembalikan barang kepada kita. Itu harus realistis. Berikan batasan waktu yang wajar kepada pelanggan saat memeriksa produk itu sebelum mereka benar-benar menggunakannya dalam jangka panjang. Kebijakan batas waktu yang cukup panjang untuk melakukan retur ini kemudian berfungsi sebagai jaminan kepuasan kepada para pelanggan. Ini penting untuk teman-teman yang berlaku sebagai pebisnis online. Ini perlu diperhatikan. Tips yang keempat adalah lakukan pengembalian dana dengan cepat. Jangan membuat kesal pelanggan karena harus menunggu lama dana mereka dikembalikan ke rekeningnya. Menunggu lama kemudian akan menjadi pengalaman yang buruk bagi pelanggan serta berpotensi membuatnya tidak mau bertransaksi kembali. Jika retur yang dilakukan sudah memenuhi syarat, kembalikan dana pelanggan ataupun produk penggantinya secepat mungkin, sehingga membuat pelanggan merasa nyaman. Saya kira itu teman-teman yang bisa kita bahas pada kesempatan kuliah kali ini dengan topik pembahasan retur. Subscribe bagi yang belum subscribe channel saya, kemudian like dan share kepada banyak orang. Siapa tahu apa yang kita bahas kali ini bisa juga memberikan manfaat kepada orang lain. Berikan komentar pada kolom komentar channel ini, khususnya kepada mahasiswa Politeknik Gus Durian sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah berikutnya.